Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bante Adi Ratano yang kami hormati, Bante Jaya Silo yang kami hormati, para Romo Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Ya, hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan atau memperingati Hari Asada. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagi umat Buddha di Indonesia itu ada 4 perayaan besar yang diperingati setiap tahun, yaitu peringatan Hari Waisak, Hari Asada, Hari Katina, dan Magha Puja. 4 hari besar ini ada 3 itu berdasarkan nama bulan. Jadi Hari Waisak misalnya, itu kenapa disebut Hari Waisak? Karena itu terjadi pada bulan Waisak. Mungkin ada juga yang bertanya, sebetulnya istilahnya Waisak atau Wisaka? Ya, kalau biasanya Pali Wacana yang kalian bacakan itu pakai istilah Wisaka. Tapi kenapa kok di masyarakat juga banyak yang menggunakan istilah Waisak? Jadi sebetulnya waktu agama Buddha baru masuk ke Indonesia tahun 50-an, tahun 60-an, itu sangat dipengaruhi oleh istilah-istilah atau cara baca parita sangat dipengaruhi secara keseluruhan oleh agama Buddha di Sri Lanka. Jadi di Sri Lanka mereka lebih banyak menggunakan istilah bahasa Sanskerta. Nah, jadi Waisak itu sebetulnya dari bahasa Sanskerta, sedangkan Wisaka itu atau Wesaka itu dari bahasa Pali. Begitu juga Hari Asada, Asada atau Asala. Nah, kalau Asada itu Sanskerta, Asala itu bahasa Pali. Ya, jadi sebetulnya itu hanya masalah istilah ini saja. Jadi untuk Hari Waisak diambil berdasarkan nama bulan Waisak, bulan Waisak. Dan pada saat Waisak kita memperingati hari lahir, hari pencapaian kebudayaan, dan hari pencapaian parinibbana alias wafatnya Sang Buddha. Kemudian di Hari Asada, ya pada hari ini, kenapa disebut Hari Asada? Karena terjadi pada bulan Asada. Jadi pada Hari Asada kita ini memperingati untuk pertama kali dibabarkannya Dhamma oleh Sang Buddha kepada para dewa maupun manusia di tata surya kita ini. Kemudian Hari Katina, ya kita memperingati pada Hari Katina umat Buddha mempersembahkan jubah kepada para biku yang baru selesai menjalankan wasa. Kemudian pada Magha Puja, kenapa disebut Magha Puja? Karena itu terjadi pada bulan Magha. Ya, itu kira-kira 4 hari besar yang ada di Indonesia yang sering dirayakan oleh umat Buddha. Nah, pada hari ini kita memperingati untuk pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dhamma. Sebagaimana kita ketahui, ya baru 2 bulan yang lalu kita ada memperingati Hari Waisak, yaitu hari pencapaian kebudayaan oleh Buddha Gautama. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa setelah Sang Buddha mencapai kebudayaan di bawah pohon Bodhi pada Hari Waisak, ya pada saat bulan purnama bulan Waisak, selama 49 hari, 7 kali 7 hari,
beliau masih tetap berada di bawah pohon Bodhi. Setelah itu, setelah 49 hari, beliau waktu itu sempat timbul pikiran dalam batin beliau bahwa Dhamma yang telah ditemukan oleh beliau itu cukup sulit untuk dipahami oleh umat manusia. Kadang di dalam buku sejarah, di dalam buku riwayat Buddha Gotama, ditulis bahwa dalam batin Sang Buddha timbul keraguan-raguan. Sebagai seorang Buddha tidak ada lagi keraguan-raguan. Jadi oleh karena itu istilah yang lebih tepat bahwa ada pikiran dari Sang Buddha bahwa ini Dhamma yang telah ditemukan oleh Sang Buddha, ya. Jadi Dhamma ditemukan oleh Sang Buddha. Dhamma bukan diciptakan oleh Sang Buddha, tapi ditemukan. Dhamma itu adalah hukum alam di dunia ini. Lalu ditemukan oleh Sang Buddha. Jadi oleh karena itu Buddha siapapun muncul di dunia ini, Dhamma yang diajarkan itu selalu sama. Karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah hukum alam. Jadi oleh karena itu yang namanya hukum alam ditemukan oleh siapapun itu akan selalu sama. Hukum Newton ya kebetulan ditemukan oleh Newton. Tapi kalau ada ilmuwan yang membuktikan adanya hukum gravitasi itu pasti akan menemukan hal yang sama. Ya. Begitu juga Dhamma. Ya. Jadi waktu itu timbul pikiran bahwa Dhamma yang baru ditemukan oleh beliau itu sulit dipahami oleh umat manusia. Nah, lantas ketika pikiran ini terbaca oleh Brahma Sahampati. Siapa itu Brahma Sahampati? Brahma Sahampati, sebagaimana kita ketahui bahwa Brahma itu sebetulnya ada banyak jenisnya. Jadi memang ketika kita ada menemukan istilah Brahma, itu bisa merupakan salah satu dari Trimurti di dalam ajaran Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, sama Siwa. Ya, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Itu memang satu sosok Brahma. Tetapi di dalam agama Buddha juga seringkali Brahma itu berarti satu kelompok makhluk hidup. Satu kelompok dewa yang namanya Brahma. Brahma pun itu ada macam-macam. Ada yang kelompok Mahabrahma, ya. Jadi Brahma Sahampati ini dia termasuk salah satu dari kelompok Brahma dan dia merupakan kepala atau pimpinan dari tata surya yang kita tinggali saat ini. Jadi di dalam agama Buddha, menurut Sang Buddha, bahwa di alam semesta ini banyak sekali tata surya. Nama dari istilah bahasa Pali dari tata surya ini namanya Loka Dhatu. Jadi di dalam alam semesta ini banyak sekali Loka Dhatu. Ya, jadi bayangkan ribuan tahun yang lalu Sang Buddha sudah mengetahui tentang hal ini. Ya, jadi tata surya yang kita tinggali saat ini, ya di sini Loka Dhatu yang kita tinggali di sini ini saat ini itu namanya Loka Dhatu Saha. Memang ini tidak begitu sering dibicarakan di dalam Tipitaka bahasa Pali. Tapi bagi saudara kita yang dari Mahayana, ketika mereka liamkeng sering ada menggunakan istilah itu, namanya Sapo Sijie. Ya, Loka Dhatu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin itu namanya Sijie. Jadi istilah Sijie dalam bahasa Mandarin sebetulnya itu berasal dari agama Buddha sebetulnya. Karena itu merupakan terjemahan dari kata Loka Dhatu. Nah, jadi Sapo Sijie itu adalah Loka Dhatu Saha. Jadi tata surya yang kita tinggali saat ini namanya Loka Dhatu Saha. Dan kepalanya adalah sesosok Brahma yang namanya Brahma Sahampati. Jadi ketika itu Brahma Sahampati
Ya, tentu saja dia sebagai Brahma, sebagai dewa, tentu saja sakti. Ya, dia mampu membaca pikiran pikiran siapapun. Ya, termasuk seorang Buddha juga. Jadi dia mampu membaca pikiran Sang Buddha karena muncul pikiran Sang Buddha bahwa ini dhamma yang ditemukan oleh beliau sulit dipahami oleh umat manusia. Kira-kira lanjutannya, oleh karena itu, udahlah saya nggak usah mengajar kepada umat manusia. Begitu menangkap pikiran Sang Buddha, langsung Brahma Sahampati muncul di depan Sang Buddha, lalu mengucapkan syair yang baru kalian baca tadi, memohon kepada Sang Buddha bahwa walaupun memang secara umum cukup banyak umat manusia itu sulit untuk memahami Dhamma, tetapi masih ada segelintir manusia, ada sebagian manusia di mana debu di mata mereka itu sedikit, sehingga mereka masih mampu melihat Dhamma. Ya, jadi oleh karena itu akhirnya Sang Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dhamma yang telah ditemukan oleh beliau kepada umat manusia, juga termasuk kepada para dewa. Nah, setelah itu lantas siapa yang pertama akan diajari oleh Sang Buddha? Yang pertama terpikirkan oleh Sang Buddha adalah guru beliau, guru meditasi beliau, yaitu Alara Kalama. Ya, itu adalah guru yang pertama. Ya, guru pertama dalam hal meditasi. Setelah Sang Buddha meneropong dengan mata batin beliau, ternyata Sang Buddha mengetahui bahwa Alara Kalama itu 7 hari yang lalu, ya, 7 hari yang baru lalu itu sudah meninggal. Lalu yang berikut yang akan diteropong oleh Sang Buddha adalah Udaka Ramaputta. Nah, ketika diteropong lagi, ternyata Udaka Ramaputta ini juga sudah meninggal sehari yang lalu. Jadi oleh karena itu, ya, kita sebagai umat Buddha saat ini bisa bertemu dengan ajaran Buddha, ya, masih bisa memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, sebetulnya termasuk orang yang sangat beruntung. Bayangkan, guru beliau, guru Sang Buddha, guru Buddha Gotama, itu bahkan ya tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Ya, ketika Sang Buddha sudah menemukan Dhamma, mereka meninggal, tidak punya kesempatan. Nah, kita ini sebetulnya beruntung sekali, masih bisa mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Dhamma, bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Jadi ketika Sang Buddha mengetahui bahwa kedua gurunya itu sudah meninggal, nah, sasaran berikut yang terpikirkan oleh beliau adalah 5 petapa yang bersama beliau melakukan penyiksaan diri di hutan Uruwela beberapa tahun sebelumnya. Ya, akhirnya beliau meneropong dengan menggunakan mata batin beliau untuk mencari tahu di mana kelima petapa ini, yaitu kondannya Asaji, ya, Mahanama, Tatia, sama satu lagi siapa ya? Wapa, ya, Wapa. Nah, ketika diteropong, wah, rupanya mereka ada di Taman Isipatana. Akhirnya Sang Buddha jalan kaki dari Bodh Gaya, dari tempat pohon bodhi beliau mencapai kebudaan, jalan kaki ke Taman Isipatana. Kalau sekarang kita naik bis, ya, di sini ada, rasanya sudah pasti ada yang pernah ziarah ya ke India. Nah, kalau ziarah ke India, kira-kira kalau kita naik bis dari Bodh Gaya ke Taman Isipatana, itu kira-kira pagi-pagi kita berangkat, sore itu nyampe pakai bis. Tapi kalau jalan kaki tentu saja ya itu butuh ya cukup lama, berminggu-minggu ya, berminggu-minggu ya. Jadi rasanya 7 ya, rasanya sekitar 2 minggu untuk bisa mencapai Taman Isipatana. Jadi datanglah Sang Buddha ke Taman Isipatana.
Kelima petapa itu sedang berada di sana. Kelima petapa itu juga dari kejauhan, itu jauh-jauh sudah lihat dulu teman mereka yang bersama-sama melakukan penyiksaan diri itu datang. Ya, lantas mereka pikir petapa yang dulu sudah kalah karena sudah menyerah, tidak melakukan lagi penyiksaan diri seperti yang mereka lakukan saat ini. Nah, petapa yang dulu sudah menyerah itu kok datang ke kita. Nah, akhirnya mereka sepakat. Kalau nanti dia datang, kita nggak usah peduli dia. Biarin aja, cuekin aja. Ya, nggak usah peduli terhadap kedatangan petapa Gotama itu. Tetapi ketika Sang Buddha datang makin mendekat, karena seorang Buddha itu memiliki karisma, ya, memiliki karisma yang sangat kuat, ya. Sehingga walaupun mereka sebelumnya itu sudah janjian cuekin Sang Buddha, tapi ternyata begitu Sang Buddha muncul di depan mereka, semuanya udah pada lupa janji mereka untuk mencuekin Sang Buddha. Ada yang menyiapkan tempat duduk untuk Sang Buddha, ada yang pergi mencari air untuk mencuci kaki Sang Buddha, untuk Sang Buddha bisa cuci tangan begitu. Nah, akhirnya mereka mempersilahkan Sang Buddha untuk duduk. Nah, akhirnya Sang Buddha mulai membabarkan Dhamma kepada mereka. Ya, Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha kepada mereka untuk pertama kalinya itu di dalam sutta disebut Dhammacakkappavattana Sutta. Isinya kira-kira demikian, bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa di dunia ini ada dua ekstrim. Ada cara hidup yang ekstrim yang dilakukan oleh umat manusia. Ekstrim yang satu adalah hidupnya itu berfoya-foya, melampiaskan nafsunya. Ada lagi yang hidupnya itu menyiksa diri. Ya, hidupnya itu menyiksa diri. Lalu Sang Buddha mengatakan bahwa dengan gaya hidup, dengan cara hidup yang dua ekstrim ini, yang satu berfoya-foya, satu lagi menyiksa diri, itu dengan cara hidup demikian itu kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak bisa membebaskan diri kita itu dari penderitaan. Hanya dengan jalan tengah saja baru bisa membebaskan diri kita itu dari penderitaan. Itu poin pertama sebetulnya yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Nah, jalan tengah itu seperti apa? Nah, tentu saja tidak sembarangan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh, tidak boleh punya istri banyak, ya, tidak boleh punya 10 istri, ya. Orang yang tidak nikah, nah, itu juga satu ekstrim, ya. Oleh karena itu perlu jalan tengah. Jalan tengahnya cukup 5 istri saja. Tentu saja jalan tengahnya bukan seperti itu, ya. Jadi jalan tengah yang disebutkan oleh Sang Buddha adalah apa yang kita kenal saat ini sebagai 8 jalan utama. Ya, kemudian jadi Sang Buddha lantas membabarkan 4 Arya Satya, ya, 4 kebenaran Arya. Ya. Arya di sini itu bisa berarti mulia, bisa juga berarti suci. Apa saja keempat kebenaran Arya itu? Bahwa ada dukkha. Mungkin dukkha artinya apa? Dukkha itu artinya menderita. Ya, dukkha artinya menderita. Kadang di dalam kitab-kitab agama Buddha di Indonesia itu tidak diterjemahkan sebagai dukkha, karena tidak diterjemahkan sebagai penderitaan. Karena ada umat berpendapat bahwa kalau dikatakan penderitaan, seolah-olah umat Buddha itu terlalu pesimis terhadap hidup ini, kacamata terhadap hidup ini, ya, cara pandang terhadap hidup ini terlalu pesimis. Ya. Nah, apa sebetulnya yang dimasukkan dengan dukkha? Kata dukkha sebetulnya kita sudah serap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, berduka,
ya, berduka. Duka itu ya sedih, ya. Bisa sebetulnya arti sebenarnya itu menderita. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita punya 3 jenis perasaan, ya. 3 jenis perasaan, yaitu perasaan bahagia di satu ekstrim, perasaan menderita di ekstrim yang lainnya, lalu ada perasaan netral, ya. Bahagia, menderita, netral. Nah, mungkin ada orang mengatakan, kalau jadi tidak perlulah mengatakan adanya duka. Kan ada juga, kita hidup ini kan ada bahagia juga. Kok dibilang ada duka? Ya. Emangnya kalau bahagia kan tidak ada duka. Nah, kalau menurut kacamata Dhamma, walaupun kita punya perasaan bahagia, punya perasaan netral, ketika kita merasakan kebahagiaan, sebetulnya ada duka di dalamnya juga. Menurut kacamata Dhamma. Kok bisa begitu? Karena ketika kita sedang mengalami kebahagiaan, sebetulnya dalam hati kecil itu ada kekhawatiran, ada kecemasan. Kebahagiaan ini bisa berlangsung berapa lama? Oleh karena itu, ketika kita sebetulnya merasakan kebahagiaan, sebetulnya dalam hati kecil itu ada duka juga. Jadi oleh karena itu, menurut kacamata Dhamma, ketika perasaan kita sedang dalam kondisi bahagia, itu juga ada duka. Apalagi perasaan kita sedang menderita. Ada duka juga. Lalu perasaan netral, ada duka atau tidak? Menurut kacamata Dhamma, ada duka juga. Misalnya, ya, sekarang perasaan saya netral saja. Apa itu perasaan netral? Ketika kita tidak bisa menyebut perasaan kita itu bahagia atau menderita, itulah yang disebut sebagai perasaan netral. Nah, jadi ketika perasaan kita sedang netral, biasa-biasa saja, lalu ketika melihat ya anicca, ya, perubahan dari fisik kita, perubahan dari batin kita, ya, sebetulnya juga ada perasaan tidak nyaman, ada ketidaknyamanan, ya, melihat perubahan ini. Nah, itulah yang disebut sebagai dukkha. Jadi oleh karena itu, dari uraian yang sampai sejauh ini, kita bisa lihat bahwa istilah dukkha itu ketika kita melihat ada istilah dukkha, hati-hati. Ada istilah dukkha secara sempit, yaitu hanya perasaan dukkha saja. Ada lagi istilah dukkha yang lebih luas, di mana dukkha yang lebih, pengertian dukkha yang lebih luas ini, walaupun saya sedang mengalami perasaan bahagia, walaupun saya mengalami perasaan netral, itu tetap masih ada dukkha di dalamnya. Dukkha dalam pengertian yang luas. Jadi kira-kira inilah yang inti dari Arya Satya yang pertama. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan ada dukkha. Lalu yang kedua, Arya Satya yang kedua, kebenaran Arya yang kedua adalah asal-usul. Asal-usul munculnya dukkha. Ya, dukkha samudaya. Ya. Nah, mengapa kita bisa mengalami dukkha? Secara umum dikatakan karena adanya tanha. Tanha itu di Indonesia sering diterjemahkan sebagai apa? Tanha. Keinginan, mungkin nafsu keinginan. Ya, sekarang cukup banyak juga terjemahan dalam bahasa Indonesia itu ketagihan kalau nggak salah. Kalau nggak salah asin keninda. Mungkin pakai ketagihan ya. Ya. Ada lagi sebetulnya gini. Tanha secara harafiah itu berarti haus. Kalau bahasa Sanskertanya itu tresna. Ya, tresna. Lalu ketika diserap ke dalam bahasa Jawa itu menjadi tresno. Tresno tapi sudah berubah arti menjadi cinta. Tresno itu dalam bahasa Jawa kalau nggak salah itu artinya cinta. Sama seperti istilah samsara. Samsara itu kan kelahiran kembali yang berulang-ulang begitu. Nah, ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, samsara berubah menjadi sengsara. Ya, memang sih
Samsara itu adalah sengsara. Tentang kenapa samsara disebut sengsara, nanti di belakang juga saya akan singgung sedikit. Ya, nah jadi Arya Satya yang kedua menyatakan bahwa asal usul munculnya dukkha karena adanya tanha, karena adanya nafsu keinginan, karena adanya biasanya saya terjemahkan sebagai haus damba. Jadi tanha itu seperti orang yang sedang kehausan lalu mendambakan sesuatu begitu. Ya, jadi keinginannya itu menggebu-gebu. Beda sama keinginan. Kalau tanha itu secara umum konotasinya itu tidak bagus. Itu termasuk sifat yang aku salah. Tapi kalau namanya keinginan, canda bahasa Palinya, keinginan itu netral. Tergantung kita ingin apa. Kalau keinginan saya adalah meditasi, keinginan saya adalah berbuat baik, keinginan saya adalah datang ke wihara, itu keinginan yang bersifat baik, kusala. Tapi kalau keinginan saya itu adalah memukul orang, ya, keinginan saya adalah memukul orang, mencuri barang orang lain, nah, itu adalah canda yang bersifat aku salah. Sedangkan yang namanya nafsu keinginan atau tanha itu tidak ada, itu selalu sifatnya itu tidak bagus, ya, karena orang yang sedang dikecamuk oleh dilanda oleh tanha seperti orang yang haus, dan itu tidak bagus, ya. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan kenapa makhluk hidup itu bisa mengalami penderitaan karena adanya tanha, atau secara rinci lagi, ya, karena adanya kelahiran, adanya usia tua, adanya sakit, adanya kematian, dan adanya karena berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai atau berpisah dengan orang yang kita sukai. Lalu yang ketujuh adalah tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu yang kedelapan, Sang Buddha mengatakan secara ringkas, pokoknya ketika kita memiliki pancakanda ini, itu merupakan sebuah dukkha. Nah, mungkin ada yang berpikir, waktu lahir emangnya ini ya, menderita ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan, kok kan bayi itu kalau lahir kan menangis. Tapi lahir menangis belum tentu menderita. Di sini ada dokter. Ya. Kira-kira kalau bayi itu waktu baru lahir itu menangis sebabnya karena apa? Apakah karena menderita? Nah, saya belum tentu. Ya. Tapi saya pernah dengar ada satu orang mengatakan demikian. Dulu waktu dia masih kecil, dia sering mimpi, ya, dia sering mimpi, dia berada dalam suatu ruangan yang sempit, ya, dia tidak merasa sangat tidak nyaman. Mimpi ini berulang-ulang waktu dia masa kecil. Bisa jadi orang ini sebelumnya mungkin sebagai dewa, lalu dia ketika mau terlahir sebagai manusia, ketika dia berada di dalam rahim, ya. Karena sebelumnya itu dia dewa yang bisa melayang kemana-mana, lalu setelah berada dalam rahim, ya, dia masih punya sejumlah kesadaran, akhirnya dia merasa sangat tidak nyaman. Ya, jadi kira-kira mungkin itu ya namanya dukkha dalam kelahiran. Kemudian usia tua tentu saja tidak nyaman, ya, membuat menderita. Sakit juga membuat menderita. Kematian juga menderita, termasuk juga saat-saat menjelang kematian. Ya, seringkali kita mendengar ketika ada teman atau sanak famili yang telah meninggal, ketika dalam beritanya sering dikatakan telah meninggal dunia dengan tenang begitu. Tapi kalau kita lihat, sebetulnya kebanyakan orang itu meninggalnya itu tidak dalam keadaan tenang. Kebanyakan orang itu menjelang meninggal itu menderita. Ya, betul tidak? Tapi mudah-mudahan kita semua menjelang meninggalnya itu semua meninggal dengan batin yang tenang. Ya, kemudian penderitaan yang lain, ya, berkumpul dengan orang yang tidak disukai, berpisah dengan orang yang dicintai,
kemudian tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu juga merupakan sebuah penderitaan. Kira-kira itulah sumber penderitaan. Ya, jadi salah satunya adalah tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seringkali di dalam Dhamma kita diajarin untuk memiliki keinginan yang sedikit. Ya. Karena gini, ketika kita memiliki keinginan, itu ada risiko. Ada risiko. Ketika keinginan kita itu sangat banyak, risikonya makin besar bagi kita untuk mengalami penderitaan. Kalau keinginannya sangat sedikit, maka risiko untuk mengalami penderitaan itu juga semakin kecil. Tentu saja, mungkin kalian hidup sebagai umat awam, tentu saja tidak mungkin tidak sama sekali tidak punya keinginan. Jadi oleh karena itu, boleh-boleh saja memiliki keinginan. Tetapi ketika kalian memiliki keinginan, perlu dipikirkan, ini saya mampu tidak menanggung resiko dari memiliki keinginan yang besar. Kalau kalian mampu menanggung resikonya, oke-oke saja, memiliki keinginan yang sangat banyak. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau begitu menanggung resiko, keinginannya itu dikontrol sedikit. Ya, itu kira-kira Arya Satya yang kedua. Sekarang kita masuk ke Arya Satya yang ketiga. Ya. Sang Buddha mengatakan bahwa penderitaan itu bisa diakhiri. Ya, penderitaan itu bisa berakhir. Dengan kata lain, ya, ketika penderitaan sudah berakhir, berarti kita mencapai nibbana. Mencapai nibbana berarti setelah nanti kita meninggal, tidak akan mengalami kelahiran kembali lagi. Mungkin ada yang berpikir, bukannya kalau kita mengalami kelahiran kembali itu cukup cukup bagus, memiliki pengalaman yang banyak begitu. Ya, bukannya hidup ini oke-oke saja kah? Ya, kok kita seolah-olah tidak mau dilahirkan kembali? Untuk bisa memahami perasaan seperti ini, bahwa memiliki keinginan untuk tidak dilahirkan kembali, mungkin kita bisa ambil satu contoh analogi begitu. Ada seorang sales, ya, ada seorang sales. Karena tugas dia itu untuk menjual barang, oleh karena itu dia harus keliling dunia. Dia melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Kadang diutus misalnya ke Jakarta, kadang diutus ke Tokyo, tapi kadang juga diutus ke Afrika, ke pojok Afrika sana untuk menjual barang. Ya, kadang harus diutus ke Arab Saudi, ke Jazirah Arab yang kering kerontang itu, ya, walaupun sekarang sebetulnya karena kemakmuran negara Arab sehingga ya mungkin gedungnya itu ber-AC gitu. Tapi ya sales ini dia kadang diutus ke tempat yang nyaman, kadang diutus ke tempat yang tidak nyaman. Akhirnya setelah lama bertahun-tahun, puluhan tahun ya mengalami kehidupan seperti ini, mungkin suatu saat timbul pemikiran, aduh capek saya sudah capek, pengen pensiun, sudah tidak mau lagi melakukan perjalanan yang berulang-ulang, perjalanan yang jauh ini, yang kadang enak memang, kadang juga tidak enak. Nah, akhirnya timbul keinginan, sudahlah, saya tidak mau lagi melakukan perjalanan seperti itu. Saya sudah mau pensiun. Nah, keinginan untuk pensiun ini adalah seperti keinginan untuk mencapai nibbana. Kita sudah mengalami kelahiran yang berulang-ulang. Kita kadang terlahir di alam dewa, kadang kita terlahir di alam peta, kadang terlahir sebagai manusia, kadang terlahir di alam neraka. Nah, ketika ya kita mampu misalnya mereview kembali perjalanan kita sebelumnya,
sudah sekian juta kali kelahiran yang berulang-ulang ini, akhirnya timbul pemikiran, aduh, sudahlah, saya sudah capek untuk mengalami kelahiran yang berulang-ulang ini. Oleh karena itu, timbullah keinginan untuk secepatnya mencapai nibbana, secepatnya pensiun dari dunia ini. Kira-kira begitu, ya, untuk memahami kenapa ada sejumlah orang yang mempunyai keinginan untuk mencapai nibbana. Ya, itulah yang namanya Arya Satya yang ketiga. Sekarang Arya Satya yang keempat. Ya. Sang Buddha mengatakan ada jalan untuk menuju ke pencapaian nibbana ini, yaitu ketika seseorang menjalankan 8 jalan utama. Namanya Atthangika Arya Magga, ya, Arya Magga, ya, jalan Arya, ya, jalan mulia berunsur 8. Ya. Apa itu? Ya, secara singkat saja. Kalau saya cerita rinci itu nanti bisa ceramahnya sampai besok, ya. Secara rinci saja, secara ringkas saja. Yang pertama, pandangan benar. Ya, pandangan benar. Apa itu definisi pandangan benar? Ya, menurut definisi yang namanya pandangan benar adalah kita memiliki pengetahuan tentang 4 Arya Satya. Itu yang namanya pandangan benar. Kemudian pikiran benar. Pikiran benar adalah kita pikiran kita itu tidak pikiran kita itu selalu terarah ke meninggalkan keduniawian, nekama istilahnya. Lalu pikiran kita itu selalu mengarah ke tidak berniat jahat terhadap makhluk hidup yang lain. Lalu yang ketiga adalah pikiran kita itu selalu mengarah ke ini, kita tidak kejam terhadap makhluk hidup yang lain. Kita tidak punya niat untuk menganiaya makhluk hidup yang lain. Itu yang namanya pikiran yang benar. Jadi ada 3 komponen. Ya. Kemudian yang berikut adalah sama waca, kalau nggak salah, ucapan benar. Apa definisi ucapan benar? Yaitu tidak berbohong, tidak berucapan kasar, ya, tidak mengadu domba. Ya. Namanya mengadu domba itu gini, saya dengar cerita dari si A, lalu saya ngomong, saya ceritakan lagi ke si B. Ya, saya dengar dari cerita si B, lalu saya ngomong ke si A. Ya. Kadang saya terjemahkan sebagai berlidah bercabang. Bahasa Mandarinnya itu liangse, lidahnya itu bercabang, ya. Nah, itu termasuk mengadu domba. Kadang di Indonesia diterjemahkan sebagai memfitnah. Bukan, memfitnah itu berbohong. Memfitnah itu adalah seseorang tidak melakukan sesuatu, lalu kita mengatakan dia melakukan sesuatu. Itu memfitnah. Dan itu termasuk berbohong sebetulnya. Nah, contoh yang diberikan dalam kitab suci tentang adu domba ini, ya itu bahwa kita dengar dari A, lalu kita ngomong ke si B, ya. Lalu omong kosong, ya. Jadi kita gosip, ya. Kita suka gosip, kita ceritanya suka ngalor ngidul gitu, cerita yang tidak bermanfaat. Itu yang disebut sebagai ucapan yang benar. Kemudian apalagi? Sama kamanta, perbuatan benar, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Itu perbuatan benar. Kemudian apalagi daya upaya yang benar, ya, daya upaya yang benar, yaitu ini kita mengusahakan supaya kejahatan yang belum kita buat itu jangan sampai muncul, atau kejahatan yang sudah kita lakukan, pernah lakukan, itu supaya jangan muncul kembali. Lalu perbuatan baik yang sudah pernah kita lakukan itu diusahakan untuk dilakukan lagi. Lalu perbuatan baik yang mungkin belum pernah kita lakukan diusahakan untuk dilakukan, untuk dimunculkan kembali. Itu yang namanya daya upaya yang benar.
Kemudian penghidupan yang benar, ya. Penghidupan yang benar yaitu kita meninggalkan penghidupan yang salah, yaitu penghidupan yang merugikan makhluk hidup yang lain, ya. Yang penghidupan yang melanggar sila. Kemudian sama sati, yaitu kita selalu ingat untuk memperhatikan apa yang terjadi pada batin maupun jasmani. 4 satipatthana, yaitu menyadari fisik kita, menyadari perasaan kita, menyadari batin kita, dan menyadari dhamma. Ya, itu 4 satipatthana. Kemudian yang terakhir sama samadhi, itu adalah kita mencapai jana. Jana 1, 2, 3, dan 4. Itu kira-kira arti apa yang dimasukkan dengan 8 jalan mulia berunsur 8. Ya, itu kira-kira khotbah bagian terakhir dari Sang Buddha kepada kelima petapa. Jadi konon ketika kelima petapa ini selesai mendengarkan khotbah Sang Buddha, akhirnya mereka satu persatu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya, lalu setelah mendengarkan khotbah yang kedua, ketiga, baru mencapai tingkat kesucian arahat. Dan menurut Dhammacakkappavattana Sutta juga, sebetulnya pada saat Sang Buddha membabarkan khotbah Dhammacakkappavattana Sutta, manusia yang mendengar hanya 5 orang, tapi dewa-dewa yang mendengar itu jutaan jumlahnya. Ya, kadang-kadang kita mendengar bahwa terlahir sebagai dewa itu sebetulnya tidak bagus. Tapi kalau dari peristiwa ini sebetulnya terlahir sebagai dewa, terlahir sebagai Brahma, sebetulnya not too bad juga, ya, tidak terlalu jelek juga. Ya, bayangkan yang mendengarkan khotbah pertama hanya 5 orang, tapi dewa yang mendengarkan khotbah pertama itu jumlahnya jutaan, ratusan ribu. Ya, jadi para dewa yang bisa mendengarkan khotbah pertama itu sebetulnya cukup beruntung. Ya, jadi melalui peringatan Hari Asada ini, ya kita mencoba untuk mengingat kembali inti dari ajaran Buddha. Karena apa yang dipaparkan oleh Sang Buddha pada saat Hari Asada ini itu merupakan ajaran yang sangat penting, merupakan salah satu ajaran inti dari Sang Buddha. Jadi oleh karena itu kita sebagai umat Buddha, ya, seyogianya selalu mengingat-ingat ajaran ini, juga mencoba untuk memahaminya. Ya, mungkin untuk pada tahap awal kita belum bisa memahaminya secara baik. Nggak apa-apa, nanti kita berulang lagi mendengarnya, memiliki sedikit pemahaman yang lebih dalam lagi, coba lagi, dengar lagi, ya, lebih dalam lagi, begitu seterusnya. Ya, jadi mudah-mudahan melalui peringatan Hari Asada ini, kita sebagai umat Buddha bisa lebih memahami ajaran Sang Buddha. Dan semoga kita semakin maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.